Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Lubis dari SI 4204 120 280 240. Nah, di modul 8 ini saya akan menjelaskan tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan yang pertama itu menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Membuat tampilan diagram komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, membuat tampilan diagram urutan dari model desain. Peta prosesnya itu seperti ini. Setelah itu yang memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model domain digabung dalam model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Di aktor ada stakeholder, mental model, requirement model, arsitektur model arsitektur, desain model desain, spesial model solusi, dan code. Diagram interaksi UML kurang kolektif. Untuk diagram berikut diagram urutan diagram komunikasi, sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Diagram ikhtisar, interaksi, kombinasi diagram aktivitas, dan fragmen diagram urutan. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case. Satu bagian dari skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memelakukan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, yaitu di use case sama domain model. Di desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari boundary, UI components, service component, dan entity components. Di analisis kekokohan, analisis robustness adalah proses yang penting dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam desain model. Requirement model yaitu ada use case model, use case form and scenarios, ada domain model. Nah, di desain model seperti ini. Analisis kekokohan, input untuk analisis ketahanan kasus penggunaan skenario use case untuk use case tersebut. Diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut. Model domain. Output dari analisis ketahanan model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas komponen digunakan untuk interaksi model antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Seperti ada aktor, booking agent, ROM request, reservation UI. Abstraksi, layer UI, sensor antar komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen pelayanan. Kelas komponen kontrol pelayanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk mengenkapsulasi kontrol terkait dengan use case tertentu. Di booking agent itu room request, ada reservation UI, make reservation service. Mengkoordinasikan aliran kontrol. Mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Di komponen entitas ini, kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Seperti di aktornya booking agent, room request, reservation UI, make reservation service. Nah, di reservation service ini di-create, membuat suatu reservation. Nah, ada 3 entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigi. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Lanjut di komponen entitas dan pelayanan. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Nah, di reservation service itu akan membuat set room dan set quote price di reservationnya. Nah, setelah itu dari reservation service akan dicari untuk room service-nya. Carilah kamarnya. Nah, itu ada objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lainnya. Komponen boundary dan entitas. Komponen boundary sering dapat mengambil atribut komponen entitas. Nah, dari reservation service akan membuat set room, set quote price. Dari reservation akan get details ke room request. Mendeskripsikan proses analisis robustness.
Pilih case use-nya. Kedua, buat communication diagram atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas use case. Ada 3, identifikasi komponen, desain yang mendukung kegiatan use case. Gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, ada ubah communication diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Contoh communication diagram UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Variasi dan communication diagram sebelumnya. Itu dari reservation UR, reservation service, yang membuat ke reservation. Mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah. Panah padat adalah pesan sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter pengembalian. Membuat sebuah diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Menganalisis from use case atau diagram aktivitas untuk use case untuk setiap tindakan dalam use case. Mengidentifikasi dan menambahkan boundary komponen. Mengidentifikasi dan menambahkan service komponen. Mengidentifikasi dan menambahkan entity komponen. Mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut penemuan metode baru. Batas layanan dan layanan entity komponen. Langkah 1. Tempatkan aktor di diagram. Tempatkan aktor itu di komunikasi diagram. Itu seperti ini. Aktor itu orangnya booking agent. Langkah kedua A, mengidentifikasi boundary komponen. Nah, booking agent membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan jenis kamar yang diminta. Dari booking agent, aktor akan meminta melewati tanggal kedatangannya, tanggal keberangkatannya, jenis kamar yang diminta. Mengidentifikasi service komponen. Reservation UI, boundary object menggunakan reservation service object untuk membuat reservasi. Langkah kedua C, mengidentifikasi entity komponen. Metode make reservation pada reservation service object membuat reservasi entity object. Langkah 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk temukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis atau tidak ditampilkan, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak ditampilkan adalah ditugaskan untuk reservasi. Langkah kedua, mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation dan reservation service object mengembalikan objek reservasi tidak ditampilkan ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan atau tidak ditampilkan. Langkah 2D, mengidentifikasi metode. Beberapa langkah sudah dilakukan termasuk 11, 21, dan 115. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan lebih banyak tampil terperinci dan create reservation. Skenario primer berhasil atau skenario sekunder tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh diagram komunikasi itu seperti ini. Ini adalah fragmen di mana detail dapat ditampilkan dalam diagram lain. Kami telah menghilangkan 2 fragmen mengidentifikasi pelanggan dan jaminan pembayaran. Contoh communication diagram. Fragmen ini adalah di mana detail bisa ditunjukkan diagram lainnya. Kita telah menghilangkan 2 fragmen yang mengidentifikasi pelanggan dan jaminan pembayaran. Sequence diagram. Sequence diagram menyediakan perspektif berbeda dari interaksi antar objek. Bisa digunakan sebagai ganti communication diagram. Bisa diubah menjadi atau dari diagram communication diagrams. Terbukti lebih berguna untuk developers. Menyoroti waktu pemesanan interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan UML sequence diagram. Mengidentifikasi elemen-elemen dari sequence diagram. Di reservasi UI seperti ada pesan, message, explicit kembali, button pengaktifan, waktu, lifeline, ada layanan reservasi.
Fragments. Sequence diagram mendukung notasi fragments. Kegunaan dari fragments adalah memperlihatkan sequence loops, memperlihatkan jalan alternatif, memungkinkan memperlihatkan dua atau lebih skenario untuk ditampilkan dalam satu diagram, memperlihatkan referensi ke sequence diagram fragment definisi lain, memungkinkan kamu untuk memecah diagram besar ke beberapa diagram kecil. Saat selanjutnya memberikan contoh dari fragment notation. Seperti ini contoh fragment. Sini ada pustakawan, minjam buku UI, loan service. Sini ada loop, saat banyak buku dipinjam, apa yang terjadi, scan kode buku. Setelah itu di alt, tolong scan ulang. Di return, kode valid. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berdasarkan pandangan dari create observation lebih detail meliputi berikut: primary successful scenario dan sebuah secondary unsuccessful di dalam suatu diagram menggunakan bagian alt. Secondary unsuccessful scenario di mana kamar ditolak oleh agen pemesanan. Sebuah fragment sequence diagram memperlihat detail lebih baik untuk bagian reservation details dan termasuk bagian dari loop. Ini contoh 1 sequence diagramnya. Contoh 2 sequence diagram. Dan 3 sequence diagram. Nah, kesimpulannya itulah interaction diagram digunakan untuk mengidentifikasi desain komponen yang memenuhi sebuah use case. Objek interaction bisa divisualisasi dengan sebuah UML atau communication diagram, sequence diagram. Terima kasih.